Nah ini dia, takut tidak kebagian tahajud. Nah ini maksudnya. Jadi takut itu harus kita terangkan jangan hanya untuk urusan dunia, tapi untuk kepada Allah. Harus itu. Seringkali orang kalau takut untuk urusan dunia, tapi kalau kepada Allah takut tidak kebagian tahajud, takut tidak kebagian subuh, itu jarang sekali. Saya nggak tahu tadi di masjid kita yang bloknya itu apakah orang Islam yang sudah itu di blok itu? Nah, masjid itu kecil itu nggak penuh. Tidak di masjid. Oh iya. Satu soft akhirnya nggak penuh juga satu soft. Kalau di Indonesia hanya 3 soft Pak. Syafruddin, Syafi'i, Syafruddin. Ya. Dulu para sahabat dari saking takutnya mereka takut ketinggalan salat tahajud sehingga lambung mereka tidak sempat berbaring di tempat tidur mereka malam hari. Lihatlah ayat ini. Surah As-Sajdah ayat 16. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lambung mereka tidak sempat menyentuh bantal, menyentuh tempat tidur malam hari. Takut tidak kebagian sholat tahajud. Mereka sedikit terus berjaga-jaga. Ayo kita tanamkan rasa takut kepada Allah. Saya sering dijemput oleh seorang supir bos. Biasanya ada pengajian di rumahnya bos, dia di jalan saya tanya, Pak supir, kalau Pak supir dipanggil bos jam 2 malam, bangun bos. Kenapa? Ya bos dipanggil. Bapak nggak ngantuk? Oh, kalau bos dipanggil bisa siap bos. Keluar kota siap bos. Terus Pak supir salat subuhnya gimana? Waduh itu pasti terlambat salat subuh. Jadi kalau dipanggil bos nggak pernah terlambat jam 2, jam 3. Dipanggil Allah nggak takut. Nah ini mana yang Tuhan kalau seperti ini? Bos Akbar dan Allah Akbar. Bos Akbar. Nah ini Allah, kita berjuang, ayo tanamkan rasa takut kepada Allah. Satu pertemuan di perusahaan, saya kumpul sama mereka. Saya tanya, Bapak sedang rapat? Penting. Dipanggil bos, suruh hentikan rapat itu. Gimana Pak? Berhenti bosan. Kenapa? Habis bos manggil. Oh gitu? Iya. Bapak sedang rapat, dipanggil Allah bersolat duhur. Bang berhenti nggak? Waduh itu bosan. Seringkali kami rapel duhur dengan asarnya. Jadi hanya takut kepada bos, bukan kepada Allah. Ingat, dalam perang sekalipun kita berhadapan dengan musuh, Allah memerintahkan salat berjamaah saat perang. Ini namanya salat apa? Salatul khauf. فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Salat ketika perang dibagi dua. Saf pertama, saf kedua. Saf pertama pegang pedang, bertarung. Saf kedua sujud, ruku. Saf kedua tidak pegang pedang. Saf pertama ruku. Begitu seterusnya. Saf pertama sujud, saf kedua pegang pedang. Sampai selesai dalam kondisi perang. Ini gak ada perang, gak ada apa-apa, hanya rapat. Berani Allah di akhirat. Alhamdulillah. Yang punya langit, yang punya bumi, yang ngatur matahari, yang ngasih oksigen,